Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan segala ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna dalam waktu istirahat kami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Kami masih bisa bernafas semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 dan ayat 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kredibilitas umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata kredibilitas? Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan atau dapat dipertanggungjawabkan. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua adalah umat-umat yang sudah Tuhan pilih. Rasul Paulus dalam kitab Roma menegaskan bahwa kita ini sesungguhnya adalah sampah. Kata sampah dalam bahasa Yunaninya adalah skubala, yang diartikan sampah yang baunya sangat busuk, kotoran manusia. Sebegitu kotornya kita sesungguhnya. Tetapi Tuhan Yesus datang memilih kita, mengangkat kita menjadi biji matanya, mutiara yang sangat berharga. Kalau kita renungkan, sudahkah hidup kita ini menyenangkan Dia? Apa balasan kita untuk Tuhan Yesus yang sudah memilih kita dari kehidupan kita yang begitu sangat buruk, kotor, menjadi kehidupan yang sangat berharga? Melalui teks pembacaan kita pagi hari ini, ada beberapa hal bagaimana kita menjadi umat pilihan Tuhan yang kredibilitas. Yang pertama, terus semangat memberitakan Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Petrus dan Yohanes terus semangat memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Meskipun berbagai tantangan mereka hadapi, hingga Petrus dan Yohanes ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan, namun mereka tidak takut menyatakan kebenaran yang mereka imani. Mereka bersaksi tentang kuasa Yesus. Keselamatan hanya dari Kristus. Kita memang memiliki keterbatasan dan kekurangan, tetapi Roh Kuduslah yang memperlengkapi segala keterbatasan kita. Dengan demikian, kita harus semangat memberitakan kasih dan kuasa-Nya, karena kita sendirilah yang telah mengalami kasih dan kuasa-Nya itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak takut konsekuensi dari mengakui nama Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-12.
Kita melihat bagaimana sikap Petrus ketika diancam, dilarang untuk tidak boleh memberitakan Injil. Petrus tidak menunjukkan rasa takut, tetapi justru dengan penuh keberanian Petrus menjawab di dalam ayatnya yang ke-19 dan 20. Mengapa Petrus bisa tidak takut? Tidak lain karena ia ingat, percaya dan taat pada perintah dan janji Tuhan Yesus yang tadinya tidak relevan itu. Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menepati janjinya itu, dan Tuhan Yesus memang menepati janjinya itu. Ini terlihat dari Roh Kudus memenuhi Petrus untuk memimpin Petrus dalam berbicara. Kalau melihat sikap atau kata-kata Petrus, saudara berpendapat bahwa itu adalah sikap yang ekstrim. Maka ingatlah bahwa Petrus bersikap berkata-kata seperti itu pada saat ia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini mestinya menyadarkan kita semua bahwa sikap bijaksana untuk tidak memberitakan Injil ataupun untuk tidak memberitakan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan seperti yang dianjurkan oleh kebanyakan gereja hamba Tuhan zaman sekarang adalah sikap salah yang bersifat pengecut. Sikap tidak takut ini sangat penting dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena kalau ada satu pelayanan yang paling dibenci oleh setan, itulah pemberitaan Injil. Mengapa? Karena melalui pemberitaan Injil itu, anak setan bisa bertobat dan menjadi anak Allah. Karena itu, setan selalu mengarahkan anak-anaknya untuk mengejek, membenci, menyerang, mengancam, menangkap, menganiaya, dan bahkan membunuh orang-orang yang memberitakan Injil. Dengan demikian, kita tidak perlu takut. Kita tetap setia memberitakan Injil apapun resikonya, karena Tuhan Yesus sendirilah yang sudah berkorban bagi kehidupan kita semua. Yang ketiga, latar belakang bukan jaminan. Dalam ayat 13 sampai ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes bukanlah seorang yang terpelajar, bukanlah seorang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi mereka dapat berhadapan dengan orang-orang pintar dengan penuh keberanian dan bersaksi dengan keyakinan iman mereka. Tuhan Yesus memakai orang-orang biasa secara luar biasa, bukan karena hebat dan gagahnya Petrus dan Yohanes, tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan pernah minder dengan latar belakang kita. Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja untuk alat bagi kemuliaannya. Yang keempat, bertekun tidak tergoyahkan. Dalam ayatnya 19 hingga ayat yang ke-20. Dalam kita memberitakan Injil, maka kita tidak boleh tergoyahkan dengan zona nyaman. Tetap bertekun dan giat. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk berani memberitakan kesaksian tentang Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, penebus dan penghibur bagi manusia berdosa. Fakta dan kebenaran ini sepatutnya mendorong kita untuk lebih berani hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Klimaksnya terdapat di dalam ayat 21 hingga ayat 22. Kemenangan berpihak kepada orang-orang yang tidak pernah takut, tidak pernah mundur dalam mengabarkan nama Tuhan, meskipun tantangannya tidak mudah. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami tidak pernah takut dalam memberitakan tentang Injil, tentang keselamatan itu. Ajar kami untuk senantiasa memiliki semangat, ketekunan, giat dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih kami, menjadikan kami biji mata-Mu, menjadikan kami berharga. Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami semakin berani memberitakan Injil kebenaran-Mu, apapun tantangan yang akan kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.